Pernah nggak sih nonton film yang dari awal tuh udah maksa banget buat bikin kita tuh sedih, tapi makin lama makin sadar kalau sebenarnya ini bukan tentang kesedihan yang relate, tapi lebih ke disuruh nurutin ego satu orang aja. Nah, film Perayaan Mati Rasa ini tuh persis banget kayak gitu. Dari awal dikasih premis yang katanya tentang beban anak pertama, tapi begitu ditonton malah kayak diary curhatan satu orang yang paling ngerasa menderita. Padahal orang lain di sekitarnya tuh juga sama-sama sakit. Bukannya bikin simpati malah bikin kesel sendiri. Harusnya, kalau mau bikin penonton ngerasain sakitnya kehilangan, ya kasih porsi yang adil dong buat semua karakter. Tapi di sini semua emosi itu dipusatkan ke satu tokoh utama yang seolah-olah hidupnya itu paling berat, paling susah, paling ngelangsa, sampai-sampai orang lain yang juga punya luka enggak dikasih ruang buat berkembang. Ini tuh bukan cerita tentang kehilangan yang dalam, tapi lebih kayak kisah seseorang yang terlalu sibuk meratapi diri sendiri sambil maksa penontonnya itu buat kasihan. Ya enggak. Hai Searcher, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, Min Source mau bahas film baru Iqbal dan Umay Shahab yang mati rasa harus dirayain. Ini tuh sebetulnya filmnya udah tayang lama ya, tapi baru sempet Min Source tonton. Oke lah, langsung aja kita bahas. Perayaan Mati Rasa tuh judulnya udah serem banget gak sih? Kesannya tuh bakal nyakitin perasaan penonton sampai mati rasa beneran. Emang mati rasa sih nontonnya. Trailernya tuh penuh dengan adegan dramatis, seolah-olah itu bakal jadi film yang bikin kita itu tercabik-cabik, penuh air mata dan siap-siap tisu sekotak. Tapi pas ditonton loh, kok beda. Bukannya banjir tangis, malah lebih ke perjalanan emosional yang dalam, tapi nggak sampai bikin sesek dada kita. Tapi ini film tuh beneran menyayat hati atau cuma sekedar drama yang sok-sok menyedihkan gak sih? Nah, Sorcerers, film Perayaan Mati Rasa itu tuh ceritanya tentang dua saudara yang bernama Ian Antono diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Uta diperankan oleh Umay Shahab yang hidupnya beda banget. Ian, si anak pertama itu selalu dibanding-bandingin sama Uta yang hidupnya lebih sukses. Mereka harus hadapi kenyataan pahit setelah kehilangan orang tua mereka. Nah, selain Iqbal dan juga Umay, film ini juga dibintangi oleh aktris dan juga aktor berbakat lainnya yang menambah kedalaman cerita. Nah, pas nonton trailernya, ekspektasi Min Source itu bakal dibikin nangis bombay, tapi ternyata film ini lebih fokus ke perjalanan emosional dan konflik batin karakter utamanya. Aktingnya Iqbal sebagai Ian, sebagai karakter utama ya, itu emang dapat banget sih. Dia berhasil nampilin sosok anak pertama yang tertekan dan berusaha keras, ketekan gitu ya. Umay itu sebagai Uta juga nggak kalah keren. Dia memperlihatkan sisi adik yang sukses tapi tetap peduli sama kakaknya dan keluarganya. Cuma emang buat karakter pendukungnya sih ada beberapa yang menurut Min Source ya aktingnya masih kurang-kurang dan nggak berasa gitu lah, nggak setara sama akting para karakter utama, terutama yang main sebagai Dinda. Dari segi visual, film ini menyajikan gambar yang apik dan mendukung suasana cerita. Penggunaan close up sering dipakai buat nangkep ekspresi mendalam para pemain, bikin kita para penonton bisa ngerasain emosi mereka. Musiknya juga pas, nggak berlebihan, jadi nggak maksa penonton buat sedih. Emang awalnya tuh nggak maksa ya, tapi makin lama tuh kayak makin dipaksa gitu kalau misalnya udah sampai ke pertengahan cerita. Film ini berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang yang kita cintai dan nilai kenangan sebelum kehilangan itu terjadi. Ya meskipun nggak sampai bikin nangis banget, film ini tetap menyentuh dan layak ditonton buat Sorcerers yang suka drama keluarga dengan konflik emosional yang mendalam. Tapi emang sih, menurut Min Source ini tuh berasa kejebakan banget dari judulnya. Perayaan Mati Rasa. Dari awal Min Source kirain tuh bakal jadi cerita tentang anak pertama yang terjebak dalam ekspektasi orang tua yang udah capek ngalah, capek dengerin aturan, sampai akhirnya dia jadi mati rasa. Tapi pas ditonton, ternyata filmnya lebih ke perjalanan egois Ian sebagai karakter utama sendiri buat ngejar mimpinya sendiri. Terus tiba-tiba dia kehilangan ayahnya, terus seolah-olah semua rasa sakit itu cuma dia doang itu yang ngerasain. Lah gimana? Kalau film ini mau nunjukin beban anak pertama, kenapa Uta, anak kedua, juga punya rasa sakit yang sama besarnya, tapi cuma nggak di plot ke POV-nya dia aja gitu. Nah, dari segi musik dan editing, sebetulnya ya ada beberapa momen yang emang niat banget gitu bikinnya. Kayak pas adegan Ian yang tiba-tiba kehilangan ayahnya dan kita diajak ngerasain posisinya yang kayak tiba-tiba hampa, gak bisa denger apa-apa, scoringnya juga pas, editingnya juga keren. Tapi masalahnya kita dipaksa kayak harus ngikutin sudut pandang Ian seolah-olah dia doang yang ngerasain penderitaan ini. Emang sih pas nonton awal-awal tuh mungkin agak bikin sedih, tapi lama-lama ya kita tuh jadi ngeliat ya dari sudut pandang Uta, anak kedua, dia tuh sebetulnya juga kehilangan orang yang sama. Kenapa kok kayak cuma si Ian doang yang dibikin paling spesial dalam kesedihannya? Terus ya, makna perayaan mati rasa ini sendiri tuh nyambungnya di mana? Kalau ini soal kehilangan, kenapa harus pakai istilah mati rasa? Harusnya film ini lebih nunjukin gimana semua orang di keluarga ini menghadapi kehilangan ayahnya. Ya bukan cuma Ian doang yang dikasih sorotan penuh. Bandingin deh sama film Home Sweet Home yang dari awal tuh udah jelas banget pesannya tentang tulang punggung keluarga yang harus berjuang. Nah, film ini maknanya malah kayak maksa banget. Metaforanya tuh juga nggak jelas nyambungnya. Ya walaupun bagus sih metafora kelautannya.
Tapi bukan berarti film ini jelek ya, dari segi teknis, gambar, dan sinematografinya oke banget, semuanya serba biru. Beberapa adegan dramatis juga kena di hati, terutama karena lagu-lagunya yang bikin suasana makin emosional. Tapi ya begitu masuk ke ceritanya, banyak bagian yang terasa terlalu dipaksain. Ada beberapa momen dimana kita tuh kayak dipaksa buat ngerasain kesedihannya Ian, tapi di saat yang sama kita malah mempertanyakan, emang lu doang gitu yang paling sakit? Lalu si Uta nih sebagai anak kedua, kenapa kok kayaknya karakter ini dibiarin jadi karakter sampingan dalam kesedihannya sendiri? Padahal kalau dari logika cerita, harusnya dia juga punya porsi buat ngerasain kehilangan yang sama. Tapi enggak, yang dibahas, yang diplot di POV-nya terus si Ian doang. Seolah-olah tuh cuma dia yang paling tersakiti. Ini bikin filmnya tuh jadi kayak kurang balance. Karena kita nggak bisa bener-bener relate sama kesedihannya, soalnya ya orang lain di keluarga ini juga sedih. Buat yang suka drama keluarga penuh makna, film ini sebetulnya masih bisa loh dinikmati. Tapi ya nggak usah berharap terlalu dalam sama pesan yang dijual di awal. Karena pada akhirnya, ini tuh lebih ke cerita seseorang yang egois dan baru sadar kalau dia udah terlalu fokus sama dirinya sendiri. Bukan kisah tentang anak pertama yang terbebani, tapi lebih ke seseorang yang baru sadar kalau hidupnya itu nggak cuma soal dirinya doang. Nah, dari awal, Min Source itu udah agak skeptis banget sih sama premisnya. Tapi tetap ngasih kesempatan buat film ini nunjukin sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Tapi ya, begitu masuk ke dalam cerita, semua yang dijanjikan di trailer tuh apa sih kayak hilang gitu pelan-pelan. Malah ada beberapa bagian yang bikin kita makin kesel karena ngeliat si tokoh utama yang sok-sokan paling tersakiti. Kalau aja ya dari sudut pandang cerita ini dibikin lebih luas, lebih bisa ngasih ruang buat karakter lain berkembang, mungkin film ini bakal lebih menyentuh. Karena kehilangan itu bukan tentang satu orang doang, tapi tentang semua orang yang ditinggalkan. Sayangnya film ini malah terlalu sibuk ngebangun dunia Ian dan ngebuat dia jadi korban utama dalam ceritanya sendiri. Dari awal film ini tuh udah kelihatan banget niatnya mau bikin semua serba biru. Kayak laut, tenang, tepi, dalam, penuh misteri. Ya dari rumah yang didekorasi juga nuansa biru, lampu-lampunya juga biru. Terus cahaya yang masuk ke dalam rumah juga dibuat seolah-olah dari pantulan laut. Tapi untungnya ya nggak sampai bikin mata capek. Semua warnanya tuh masih enak dilihat, nggak maksa. Min Source harus ngasih kredit sih buat tim produksinya. Karena settingnya proper banget, ya beneran niat. Tapi ya kalau ngomongin soal metafora laut yang mereka pakai buat nyambung ke cerita, ini jujur agak maksa sih. Film ini tuh kayak ngejual konsep zona laut dari yang dangkal sampai yang paling dalam buat ngegambarin rasa kehilangan dan kesedihannya si Ian. Tapi pas ditonton, apa sih kok malah gak nyambung sama inti ceritanya, seolah-olah tuh metaforanya dipakai biar filmnya kelihatan lebih puitis. Padahal gak ngaruh gitu loh ke cerita, gak ngaruh banyak. Nah, salah satu hal yang bikin Min Source kecewa banget adalah adegan kehilangan bapaknya. Ini kan inti dari filmnya, tapi kok kayak bapaknya hilang di laut tuh kayak ya udah hilang aja. Nggak ada adegan kapal dihantam badai, nggak ada suara ombak ganas, nggak ada suasana mencekam yang bikin kita ikut ngerasain ketakutan Ian. Apalagi ini kan laut ya, jadi kayak harusnya tuh bisa lebih di laut banget gitu, diliatin lautnya. Padahal kalau misalnya mereka beneran niat ya bisa banget kasih gambaran yang lebih dramatis, kita yang nonton juga jadi ikut ngerasain kehilangan yang sama. Nah kalau aja ada adegan perahu goyang keras badai tiba-tiba datang, suara angin kencang, ombak tinggi yang bikin suasana makin tegang, itu pasti lebih kena. Karena banyak banget ya berita di dunia nyata tentang nelayan atau kru kapal yang hilang di laut, dan itu serem banget. Tapi di film ini kehilangan ayahnya tuh kayak nggak berasa gitu efeknya, kayak cuma sekedar oh dia hilang di laut, tanpa ada rasa takut kesedihan yang mendalam. Makanya metafora zona laut yang mereka pakai ya, dipakai di film ini, itu juga jatuhnya nanggung. Mau ngegambarin kesedihan Ian yang dalam kayak laut, tapi ternyata nggak dalam-dalam amat. Malah kesannya tuh kayak cuma dibuat biar film ini kelihatan lebih filosofis, padahal isinya biasa aja. Ada aja mereka tuh beneran masukin elemen laut ke dalam ceritanya lebih dalam, mungkin kita bisa gitu loh, lebih relate dan ngerasain feel-nya. Banyak yang bilang film ini tuh ya nyentuh dan emosional, tapi jujur aja Min Source nggak ngerasa kayak gitu. Kenapa? Karena film ini tuh dari awal udah maksa banget bikin kita tuh sedih. Dari adegan, musik, dialog, semuanya didesain biar penonton kasihan sama si Ian. Tapi masalahnya kenapa cuma dia? Kenapa kesedihan keluarganya yang lain tuh kayak di skip? Kenapa kita dipaksa buat fokus ke dia doang? Padahal, kehilangan seseorang itu pasti berdampak ke semua anggota keluarga. Ibu, adik, saudara, bahkan teman dekatnya juga pasti ngerasain kehilangan. Tapi film ini cuma fokus ke si anak pertama doang. Seolah-olah cuma dia yang paling tersakiti, paling menderita. Ya ini tuh yang bikin filmnya tuh jadi ngerasa gak adil, karena kita gak dikasih kesempatan buat ngerti perspektif orang lain. Ya mungkin kalau film ini gak overclaim dari awal, kita bisa lebih nerima ceritanya dengan lebih enak, tanpa ada tekanan buat harus sedih, tanpa harus dipaksa masuk ke dalam perspektif Ian doang. Karena pada akhirnya cerita yang bagus itu adalah cerita yang bisa bikin kita ikut ngerasain emosinya secara natural, bukannya dipaksa-paksa kayak gini. Nah kalau Sorcerers mau nonton, apa udah nonton ya boleh aja sih, terutama kalau misalnya kalian tuh suka sama visualnya yang cakep dan punya konsep yang puitis. Tapi jangan berharap bakal dapet cerita yang dalam banget atau pesan yang benar-benar kena di hati.
Soalnya, film ini lebih kayak pamer konsep daripada beneran ngasih pengalaman emosional yang dalam. Terakhir, Minsource mau kasih rating 6/10 buat film ini karena ada beberapa hal yang masih kurang maksimal. Meskipun secara visual udah niat banget dengan warna biru dan bikin suasana tenang sekaligus melankolis, tapi sayangnya gak diimbangi sama cerita yang kuat, penggunaan metafora laut yang harusnya bisa jadi simbol mendalam, malah jatuhnya gak nyambung sama alur utama. Selain itu, emosi yang coba disampaikan juga kurang terasa natural, bukannya bikin kita ikut larut dalam kesedihan, justru terasa kayak dipaksa buat simpati ke satu karakter aja. Padahal banyak sisi cerita yang masih bisa dieksplor lebih luas, ada momen-momen yang sebenarnya bisa lebih mengena kalau dikembangkan dengan baik. Terutama soal kehilangan dan trauma keluarga. Tapi karena eksekusinya nanggung ya akhirnya feelnya gak sampai deh sepenuhnya. Jadi buat searchers yang masih penasaran, kalian tuh udah nonton belum sih filmnya di bioskop? Masih ada nggak ya filmnya di bioskop? Kalau misalnya masih ada filmnya di bioskop dan kalian itu masih pengen nonton, ya udah coba aja tonton. Dan jangan lupa diskusi di kolom komen ya. Buat kalian yang udah nonton nih, menurut searchers gimana? Apakah film ini beneran nyentuh atau cuma kelihatan keren doang di luar? Jangan lupa drop pendapat kalian dan pengalaman nonton kalian di kolom komen. Jangan lupa subscribe channel Clicksource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!